Halo, Sobat PK, selamat malam dan juga pemirsa di rumah. Kembali lagi bersama dengan saya, Johanita Ari, dalam edukasi seksual. Kita akan bicara mengenai masalah-masalah tentang permasalahan seputar seksual yang lebih ke edukasi ya, berarti bukan ke pornografi gitu ya, bukan ranah kita gitu ya. Oke. Bersama saya di sini ada Bung Ahmad Sabran dan tentunya dengan narasumber kesayangan kita yang sudah kita tunggu setiap malam minggu. Malam Jumat. Salah dok. Almost weekend gitu. Kamis malam. Setiap Kamis malam dengan Dr. Binsar Martin Senaga. Terima kasih dokter sudah hadir. Dan gini dok, tadi tuh sempat ngebahas-bahas sedikit sama Bung Sabran tentang film biru gitu kan. Blue film. Ya. Habis ada yang digerebek soalnya. Di Jakarta Selatan ada produksi. Nah, iya ada produksi itu. Kita nggak usah ke Jepang. Sini juga ada. Juga banyak ya. Ngakunya untuk film horor tapi ternyata waduh gitu ya Bung Sap ya. Nah, jadi gini dok, banyak kita kan survei kecil-kecilan nih, banyak yang bilang dapat referensi untuk gaya-gaya bercinta mereka yang dengan pasangan mereka dari blue film tersebut. Nah, menurut dokter itu sebenarnya ada bahayanya nggak sih atau fine-fine aja? Baik. Gimana dokter? Ini suatu hal yang luar biasa ya. Jadi buat pendengar Tribun Warta Kota juga menjadi satu edukasi yang luar biasa nih, Mas Sabran Mbak Ari. Karena ternyata di film biru itu banyak menyesatkan. Oh gitu ya dok? Oh iya dong. Contoh ini Mbak Ari ya. Saya sering slogan, size is not matter, hardness is matter. Apa yang diperlihatkan di film biru? Film blue? Ukuran. Ukuran semua. Gaya. Ukuran pertama-tama. Orang hitam besar banget. Ya. Harus jadi patokan. Baru orang Western, baru orang Asia. Ya, orang Asia kan nggak terlalu besar dibandingkan orang-orang Black people atau Western people, ya toh. Nah, saya katakan yang penting kekerasan ereksinya, ya. Itu karena mitos itu didapatkan dari mana? Dari film biru. Nah, bagaimana dengan posisi? Sama juga. Saya sering bicara di talk show kita di Tribun ini ya sama Warta Kota ini. Posisi itu yang paling sering itu adalah posisi missionary, itu yang paling sering. Ya, male on top, pria di atas ya. Itu bisa untuk reproduksi, untuk pembuahan, untuk kehamilan. Tapi tidak untuk membuat wanita itu orgasme. Itu sangat sulit. Sangat sulit karena belum apa-apa tiba-tiba prianya apa? Ejakulasi. Sudah selesai mas, ya itu kan statement yang paling sering toh. Sudah selesai ya. Itu missionary atau woman on top. Nah, woman on top itu paling banyak sekarang dikerjakan dan itu ternyata dalam satu pengamatan dan satu kesimpulan sangat mudah wanita tuh mengalami yang namanya orgasme. Ya, jadi penis yang keras itu bisa menyentuh klitoris si wanita pada waktu dia posisinya woman on top. Tapi bagaimana posisi yang ada di film biru? Posisi apa Mas Sabran paling sering? Doggy. Ya, doggy style. Sering nonton kayaknya nih. Doggy style ya. Doggy kayak anjing. Ya. Kita perlu lihat pembaca Tribun dan Warta Kota. Yang biasa mengerjakan itu biasanya ya penis-penis yang besar. Dan ereksi harus bagus. Jadi penisnya itu dia kalau kita melihat yang gambar usia, ini posisi tegak lurus itu kan 90 derajat toh. Nah, ada yang 30 derajat naik ke atas nih. Nah, kalau dia penisnya ereksi yang bagus, naik ke atas dan agak besar penisnya, itu bisa dikerjakan. Tapi kalau posisinya sudah bukan 90 tapi udah di bawah, susah nggak? Ya susah Sabran. Yang akhirnya apa yang terjadi Mbak Ari? Lututnya sakit, apalagi udah orang-orang usia pertengahan. Berarti nggak berlaku untuk mendekar ya dok? Pendek mekar pun sulit. Oke. Karena gini saya bilang, karena kalau kita melihat anatomisnya vagina itu kan memang lubang sanggama itu berbeda dengan lubang untuk berkemih ya. Nah, memang itu lebih mendekati dari anus. Istilahnya kalau dia besar dan ereksinya bagus bisa Mas Sabran. Tapi kalau udah kecil, nggak terlalu besar, lalu dia ereksi juga nggak terlalu kuat, udah dah yang normal-normal aja dah. Misionaris aja lah gitu ya dok ya. Atau woman on top. Makanya hebat loh penis dan
vagina itu. Ternyata doggy style itu hanya diciptakan industri film. Sebenarnya Sebetulnya industri film. Kita secara medis not recommended. Pertanyaan saya, bisa orgasme nggak si wanita? Ya susah. Terus gayanya dia menikmati itu sebetulnya ya mama Acting aja ya? acting. Satu yang namanya kebutuhan. Makanya saya katakan posisi hubungan seks agar si wanita bisa mengalami orgasme cuma satu, Bari. Woman on top. untuk Ya. si wanitanya. Si itu. wanitanya. Kalau pria mah gampang, orgasme gampang, Bari, ya kan? Macam tertawa aja, ya mau di mana ya bisa dia. Namanya organ penis itu kan gampang sekali. Nah sehingga akhirnya posisi yang pada film. Nah satu lagi, Bari, Mas Abran, tidak sekedar doggy style, ya posisi aneh-aneh dah. Ya miring kiri, miring kanan, ya. Serong kanan, serong kiri gitu ya, Dok, ya? Saya cuma bilang, memang secara teori ada. Secara teori ada. Cuman pertanyaan saya sekarang, orang sehatkah yang mengerjakan? Ya rata-rata kan aktornya orang muda. Bagaimana kalau dia sudah 40 tahun, 45, punya sakit jantung? Kayak aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi saya bilang buat pembaca Tribun dan Warta Kota ya, hubungan seks yang sehat itu 30 menit. Standar WHO mulai dari foreplay, ya cumbu rayu, perangsangan sampai penetrasi dan akhirnya terjadi orgasme. Itu 30 menit WHO, standar WHO 30 menit. Iya. Lalu yang kedua harus terjadi orgasme wanita dan pria. Oh, dua-duanya ya, Dok, Harus ya? itu yang sehat ya. Artinya istilahnya yang baik sempurnanya. Yang ketiga, posisi yang disarankan apa? Posisi missionary, pria di atas atau posisi woman on top. Saya juga bingung ya missionary ya. Kan posisi Kenapa, Dok? ya missionary apa kata dasarnya ya? Ya, itu kalau woman on top kan jelas wanita di atas ya toh. Nah, ini memang saya istilahnya dari dulu setelah Asal tahu ini katanya, ya. dari mana ya asal katanya gitu. Tapi oke lah. Jadi cuma dua, sebagai dokter saya sarankan posisi pria di atas atau wanita di atas. Nah, pertanyaan berikut Mas Abran. Selain posisi doggy style, miring kanan, miring kiri, nah ada posisi yang namanya posisi duduk berdiri. Oh iya, Dok. Ya, posisi duduk berdiri. Ya kan sering juga tuh di film-film biru toh, ya wanitanya kecil ya kan atau didudukkan. Kalau memungkinkan nggak apa-apa, itu oke lah, fine bisa. Ya tapi kembali sekarang bisa wanitanya mengalami orgasme bisa tidak. Oh, jadi Ya. tapi kecil kemungkinan gitu ya, Dok? Oh ya kecil, paling bagus memang hanya woman on top. Itu survei dan penelitian betul-betul ya hanya posisi woman on top. Terus satu lagi posisi apa ya pernah saya ditanyakan, satu jurnalis pernah bertanya sama saya, apa teratai? Ada posisi aneh-aneh lah. Itu. Saya bilang ya enggak lah. Udah susah. Ya butuh ekstra tenaga, effortnya besar. Boro-boro bisa-bisa ereksinya hilang, saya bilang begitu. Karena energi yang dikeluarkan besar. Jadi nggak rileks ya, Dok? nggak rileks. Ya itu kan jadi tren itu, Mbak Ari. Ya ada satu media tanya saya by phone. Ya nggak, saya bilang nggak, saya sarankan. Saya bilang karena effortnya besar, tenaganya gitu. Dok, kalau kita tahu ya, Dok, banyak kan seperti yang dari India itu, Dok, Kama Iya. Sutra ya, Dok. Nah, Kama Sutra. Berbagai macam posisi itu, Dok. Itu Ada kan hampir posisi- mirip kayak di Blue Film juga ya, Betul. Bang, ya? Jadi posisi A lebih nikmat untuk si pria, posisi B untuk lebih nikmat wanita, itu nggak benar juga berarti, Dok? Kembali saya katakan, kita harus tahu tujuan Kama Sutra itu kan bukan buku ilmiah sebetulnya. Oh, saya Kayak pikir budaya aja. Ya, itu kan tidak dijadikan referensi. Mm-mm. Ya, kalau buku yang namanya referensinya untuk seksual itu ada satu buku tuh diciptakan tahun 50-an itu ada. Nah, bukan Kama Sutra. Itu Bukan, berdasarkan medis ya, Dok, berarti? Kama Sutra itu berdasarkan ya istilahnya satu budaya,
ada sedikit yang namanya Pengalaman dalam seseorang ya, gitu kali ya, Dok, pengalaman ya? seseorang, ya kan, ya jadi tidak bisa kita katakan sebagai satu patokan. Iya. Jadi Ya. jangan jadi referensi yang bagus gitu ya, Dok ya. Betul, iya. Jadi kalau orang itu sehat no problem. Kalau udah usia 45 50 udah ada komorbidnya, Mas Sabran, Jungkir balik mungkin balik. Terus mending gitu. Tiba-tiba sesek aja. Masuk UGD. Ya kan? Itu dia. Bahaya kan itu. Bahaya. Nanti- Mau senang jadi susah gitu ya, Dok ya. Akhirnya saya juga harus hati-hati. Termasuk di talk show ini. Kalau saya bilang, nggak apa-apa, kerjain aja. Tiba-tiba ada yang sesek, saya yang dituntutkan. Gitu. Ya kan? Baik dokter, masih ada Bu Sam? Baik, terima kasih dokter Binsar Ya. untuk tips bercocok tanam tadi nih dari dokter Iya. Binsar gitu ya. Posisi. Ya, posisi Posisi, bercocok ya. tanam dari dokter Binsar ya. Baik, jadi Nah, ya. sebelum ditutup silakan dokter. Silakan ya. Jadi kita harus tahu bahwa film biru atau blue film itu industri. Tapi persoalannya begini, Mas Sabran, Mbak Ari ya. Ternyata di luaran sana banyak orang mendasarkan libidonya, menaikkan libidonya melalui apa? Nonton film biru. Kalau kagak nonton, libido nggak naik. Tapi boleh nggak sih dok kayak gitu? Kalau Sebenarnya. saya boleh saran, nah ini buat pembaca pendengar Tribun Warta Kota ya, buat seorang pria, kalau wanita kan tidak terangsang melalui penglihatan begituan, kan buat pria yang rata-rata terangsang begitu. Kalau bapak-bapak sudah mulai terangsang hanya waktu nonton film biru atau blue film, hati-hati, kemungkinan besar kadar testosteronnya Rendah ya udah dok? mulai turun, rendah, karena dia harus disensitisasi dulu, harus dirangsang dulu. Banyak Otaknya orang harus gitu dibakar ya. dulu dengan melihat film biru. Nah, tapi kalau normal dia bangkitannya bagus, nggak usah nonton film biru, ya Mas Sabran, bisa dikerjakan. Jadi nomor satu, film biru itu industri. Tidak semua apa yang disajikan itu baik dan bermanfaat. Karena itu usia, perhatikan aja, usia muda, badannya bagus-bagus, ya kan. Acting lagi, Dok. Ya artinya semuanya harus dan perhatikan di sini bahwa rata-rata kalau film biru itu semua gaya dikerjakan. Iya. Semua gaya. Wah, Pak Dokter udah pernah nonton. Ya gua, mau tidak mau gua harus nonton, melihat apa yang dilakukan di sana. Semua dikerjakan. Dan rata-rata hari ini saya lihat, dan ternyata kalau kita pengamatan, ejakulasi tidak lagi pure. Ejakulasinya dia bukan fake, artinya setelah dia melakukan satu posisi coitus di film itu, dia akan masturbasi, baru keluar ejakulatnya. Oh. Berarti dia nggak terangsang, Sabran, Iya. Mbak Ari. Ya, normally adalah waktu seorang pria hubungan seks ejakulasi. Nah itu banyak artinya bahwa hati-hati dengan semua gaya atau posisi di film biru. Tidak semua Nyata ya. nyata atau disarankan. Keaan, Ya, ya. ya itu. Yang kedua, posisi yang disarankan dan lazim untuk hubungan seks yang baik adalah woman on top dulu deh. Setelah wanitanya orgasme, baru posisi man on top atau posisi missionary, pria di atas. Baru itu istilahnya orgasme tercapai kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kalau sudah masa-masa middle up, pertengahan ke atas dan sudah mulai ada comorbid sakit penyakit, jangan dilawan. Ya, baik. apalagi Bapak Ibu banyak kasus akhirnya minum obat erektogenik, akhirnya bukan sehat, Mas Sabran, masuk ICU, ya kan? Akhirnya sakit yang muncul. Jadi tidak saya sarankan. Jadi belajarlah seks pada hal yang benar, itu saran saya. Ya kalau memang yang terakhir, yang keempat, kalau memang bapak-bapak pendengar Tribun Warta Kota sudah mulai mengalami penurunan gairah seksual, apalagi harus nonton blue film baru terangsang, hati-hati. Kemungkinan besar sudah mulai mengalami penurunan hormon testosteron. Ya, kalau wanita kan nggak mendasarkan pada film biru, Mbak Ari. Wanita bukan berdasarkan Dirangsang, penglihatan, tidak. Tapi pria memang itu. Makanya film biru kalau sudah
harus menjadi booster dorongan, hati-hati. Kemungkinan besar sudah mengalami gangguan penurunan hormon testosteron. Demikian Mbak Ari, Mas Sabran, yang Baik. bisa saya simpulkan. Ya. Terima kasih Dokter Binsar untuk bahasan malam ini tentang bahaya posisi aneh pada film-film Film biru. biru, ya. Nah, jadi jangan dijadiin referensi, tapi boleh ditonton, tapi jangan jadi referensi, gitu ya Dok ya. ya. Nonton juga sekali-sekali aja lah ya, gitu ya Dok ya. Jangan ketagihan lah, gitu ya. Tapi biasanya menarik ya. Baik Dokter Binsar, kita akan bahas lagi tentang tema-tema yang menarik dan lebih menarik lagi di minggu depan, di malam Jumat. Dengan Satu lagi Mbak Ya, Ari, gimana Dok? kalau memang terganggu silakan chat di WA saya 0813-8231-7586. Saya praktek di Jakarta, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok. Bagi Bapak Ibu yang mulai mengalami gangguan problem seks. Ya. Nah, tadi seperti Dokter Binsar tadi bilang, kalau misalnya harus apa baru terangsang ketika menonton film dulu, nah itu udah hati-hati. mulai konsultasi, harus konsultasi ke dokter hati-hati. nih kayaknya ya. Sudah Dok, mulai ya. tidak bugar, ya. Gitu. Baik, Dokter Binsar juga menerima Ya. segala keluhan melalui Betul. chat, tapi juga jangan ditelepon Iya, dan chat ya. tolong sabar menunggu Sabar untuk dibalas menunggu. Pasti WhatsApp-nya. dibalas. Pasti saya Gitu balas, Dok, ya. Terima kasih Dokter Binsar, terima kasih Terima Bung kasih, Mas Sabran, Sabran, Mbak terima Ari. kasih pemirsa, sampai ketemu lagi Pemirsa dan sama. sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.